Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena seizinnya lah kita bisa melaksanakan pengimbasan atau desiminasi aksi nyata modul 1 di hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 09 Air Pacah, yaitu Ibu Eli Rosmit, SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 09 Air Pacah, yaitu Ibu Salmani, SPD, yang saya hormati dan saya banggakan para guru SD 09 Air Pacah semuanya. Semoga kita semua berada dalam naungan Allah yang selalu diberikan semangat untuk mengajar, yang selalu lelahnya menjadi lilah, yang segala yang dilewati berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Demi berjalannya waktu di hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu. Kepada Bapak Zul kita minta waktunya, kita memimpin doa kita dulu Pak Zul. Kepada Pak Zul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحيم آمين آمين ببارك شيء تبعهم سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وأيرهم دواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zul yang sudah memimpin doa di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara di hari ini semoga berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu. Di sini saya selaku CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas untuk memberikan pengimbasan tentang budaya positif di hari ini. Dan seperti yang kita lihat tadi,
pembukaan sudah berlangsung, doa juga sudah kita bacakan. Ada baiknya kita bersama, kita berdiri dulu Bapak dan Ibu Guru untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Leni diminta kesempatannya untuk memimpin lagu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu Guru masih belum bisa kita duduk, kita nyanyi march sebentar ya Bapak Ibu Guru ya. Ada march guru penggerak, kita nyanyikan dan lantunkan bersama. Senang ini masukkan dalam hati kata-katanya, kata-kata baik, kata-kata yang bisa membawa kita lebih semangat lagi menjadi seorang guru. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, berhati rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, perbaikan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak berhamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, perhatikan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, dengan menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak,
berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kini bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita duduk kembali. Biar kita tidak tegang di siang hari ini, kita lakukan ice breaking sebentar Bapak Ibu. Sebenarnya dari lagu Mas Guru Penggerak tadi itu, sebenarnya negeri ini sudah memanggil kita Bapak dan Ibu. Dia minta disembuhkan, dia minta dimajukan, yaitu yang dimajukan adalah pendidikan. Jadi tumpuan pendidikan tuh kita sebagai gurunya. Bismillah, kita bersama-sama dengan menjalin kolaborasi yang baik, dengan melihatkan potensi-potensi yang baik dari teman kita. Jadi tanda kutipnya, kita mengambil potensi-potensi baik dari teman-teman kita satukan menjadi padu, berkolaborasi dengan baik untuk memajukan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, izin di sini, Ibu Inggil meminta Bapak ngambil kertas satu, ambil pena satu, ambil pena satu, ambil kertas satu. Kita ada sesuatu yang kita lewati dulu sebentar. Kita menggambar, tapi gambar dengan cara beda dulu. Ambil kertas satu, ambil penanya satu, menghadap kepada temannya, saling berhadap-hadapan duduknya. Nah, kita kan menjalin kolaborasi. Nggak kenal maka nggak sayang, kita jalin. Nah, Bapak Zul di belakang sama TMI udah romantis gitu. Udah bisa duduk, saling berpandang-pandangan sambil masing-masing pegang kertas, masing-masing pegang pena. Ambil kertas sambil pena. Terserah mau kertas bagaimana, mau sebesar apa juga boleh. Tunggu dulu. Ada pertanyaan dari Ahmad nih. Apa ini gambarnya? Kita coba. Dia saling memandang-mandang. Memandangmu judulnya. Bagi-bagi Bu Nova, berbagi-bagi kita. Iya, kita berkolaborasi. Ada pena satu di tangannya, pensil boleh, spidol boleh, apa aja. Yang penting alat tulis satu. Ada kertas satu. Bu Reni berpandang sama Bunda berarti. Nah, dia ada permainan di sini. Sudah memandang? Hah? Nah, memandang. Ayo kita pandang teman yang di depan kita sebentar. Memandangmu. Nah, ambil kertas. Gambarlah wajah teman yang berada di depanmu sambil melihat wajahnya. Nggak boleh lihat kertas, tapi gambar matanya dulu. Ayo, gambar. Tapi sampai wajah, nggak boleh lihat kertas. Lihat wajah, nggak boleh lihat kertas. Lihat kertas nggak boleh. Nggak boleh lihat kertas. Ya gamenya gitu, tantangannya gitu. Wajahnya orang aja. Lihat, buat gambar. Sambil gambar, sambil mata. Terserah, nggak boleh lihat gambar, nggak boleh lihat gambar Bu. Nah, ayo buat mata. Sekarang buat hidung temannya. Nggak boleh lihat kertas, nggak boleh lihat kertas, nggak boleh lihat kertas. Sudah? Buat bibir temannya di depan sambil memandang. Nah, ini bagus nih. Lihat teman, nggak apa-apa. Lihat teman, nggak boleh lihat kertas ya. Lihat teman, lihat temannya. Udah? Sekarang buat telinganya. Nggak boleh lihat, memang itu tantangannya, nggak boleh lihat. Kita sama-sama lihat nanti apa hasilnya. Nah, buat dagunya. Nah, sudah selesai semua, mari kita lihat gambar kita. Kita lihat gambar kita, lihat sendiri, lihatkan ke depan sini, lihatkan ke depan. Wah, bagus ya, bagus sekali, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dahulu, bagus gambar yang bagus, tepuk tangan untuk kita dahulu. Bahagia ya Bu. Nah, di sana ada IT, ada ceritanya itu.
Mau tahu kisahnya, Bu? Menggambar wajah orang dengan tanpa melihat kertas sulit ya, Bu ya. Nah, begitu juga di hari ini kita tidak melihat siapa pematerinya, tapi apa yang dikasihnya. Itu intinya, Bu. Kita nggak lihat siapa orangnya, tapi yang dilihat apa yang dikasihnya. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya senang ya lihat gambarnya bagus ya. Gambar apa yang paling bagus? Kalau ada gambar yang bagus berarti dia lihat kertas itu. Kalau orang gambarnya nggak bagus berarti lihat wajah temannya. Sulit ya Bapak Ibu. Jadi kita hidup nih tidak melihat siapa yang memberikan materi ini, tapi apa yang dikasihnya. Itu makanya berdiri di sini itu rumit Bapak Ibu. Berdiri di depan ini tuh rumit sekali untuk saya terutama ini. Makanya saya buka hal seperti itu dulu. Nah Bapak Ibu tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Tapi nanti bisa diganti ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Tapi ganti nanti lihat tangan dengan ini ya Bu, Bapak Ibu ya. Kalau di sini ganti jadi wak. Jadi ganti wak 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 wak. Kalau di sini quick 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 quick. Kalau di sini kwek 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 kwek. Jadi tangannya dilihat. Main fokus ya. Ini wak, ini quick, ini kwek. Bisa ya? Ya, kita nyanyi dulu ya. Potong bebek angsa dulu. Habis itu baru lihat tangan Iin ya Bapak dan Ibu ya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Siap. Nggak usah diikutin, nyanyi aja. Kita coba sekali lagi ya. Oke, kita potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Senang Bapak Ibu? Senang, alhamdulillah. Nah, di hari ini kita langsung masuk Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik di sini. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Temanya di hari ini materinya budaya positif. Tentu kita karena kurikulum mereka kita kasih pertanyaan pemantik dulu. Apa sih Bapak Ibu paham tentang budaya positif itu apa? Nah, apa itu budaya positif? Coba tunjuk tangannya siapa yang mau. Oh, saya boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Nova dulu. Nah, budaya positif itu apa sih Bu Nova? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andriani. Saya mengajar di kelas 6C. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mengutarakan pendapat saya tentang apa itu budaya positif. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan itu yang sudah kita jalani sehari-hari, tapi yang baik-baiknya. Oke, tepuk tangan sama Ibu Nova. Nah, terima kasih waktunya Ibu Nova. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kata Ibu Nova tadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang sudah kita
gunakan atau kita budayakan. Sekarang apa itu budaya positif di sekolah? Siapa yang mau lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, ayo Ibu Nelma, silakan Bu Nelma berdiri Bu Nelma. Terima kasih Bu Il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelma Juwita. Saya mengajar di kelas 6B. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu adalah sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Nova tadi, bahwa kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah baik yang ada di sekolah kita, misalnya berupa kedisiplinan positif, misalnya tentang masalah datang tepat waktu. Jika seandainya siswa kita datang tepat waktu ke sekolah, maka kita berikan apresiasi yang baik kepada mereka. Jika mereka datangnya tidak tepat waktu, maka kita minta mereka untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira apa konsekuensi dari keterlambatan mereka tersebut. Kemudian lagi kita bisa juga seperti budaya 5S, kemudian budaya-budaya positif yang lainnya Bu Il. Wah, bagus, tepuk tangan dulu untuk Ibu Nelma. Terima kasih Bu Il. Iya, terima kasih Bu Nelma, Ibu Nova. Tadi Bu bilang sudah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dibudayakan. Bu Nelma nambah di situ karena ada sekolah, ya memang kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Nah, Bu Nelma sudah nyinggung banyak hal, ada contohnya juga, ada konsekuensinya juga ya. Nanti kita lanjut membahasnya di sini. Terima kasih Bu Nelma. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Siapakah Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga? Apa sih tujuan dari budaya positif di lingkungan sekolah itu? Kenapa kita harus ada budaya positif? Tadi banyak guru kelas 6, sekarang guru yang lain kita minta. Ibu Ria mungkin 6A belum lagi. Kasih Bu Ria, dia lengkap. Tepuk tangan untuk kelas 6 kita dulu. Hebat-hebat, pantas di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afianti yang mengajar di kelas 6A seperti kata Bu Il. Di sini saya akan mencoba menjawab apa tujuan dari budaya positif di sekolah. Tujuan dari budaya positif di sekolah ini adalah, kalau menurut saya, untuk membentuk karakter anak yang memiliki budaya positif yang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wah, dirangkum sama Ibu Ria di sini. Tepuk tangan untuk Ibu Ria dahulu. Terima kasih Ibu Nova, terima kasih Ibu Nelma, terima kasih Ibu Ria. Nah, tadi ada pertanyaan pembatik tentang budaya positif. Ingin lihat Bapak Ibu sudah paham tentang budaya positif. Mari kita lihat satu-satu pengertiannya. Budaya positif sendiri itu artinya adalah sebuah nilai atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, seperti kata Ibu Nova tadi, benar dia kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi kalau budaya positif tadi hanya sebuah nilainya saja, hanya sebuah kebiasaan saja, nah kita kembangkan karena dia berharap anak-anak kita itu mempunyai pribadi yang baik yang dicetuskan pada P3 kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Maka oleh sebab itu ada budaya positif di sekolah. Jadi semua warga ini wajib mempunyai sikap dan perilaku dan tutur kata, bahkan termasuk kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi kemudian ada tujuannya. Apa tujuannya dari budaya positif? Benar kata Ibu Ria tadi, untuk menumbuhkan karakter anak.
Jadi kita ini pemerintah bukan tukar kurikulum, tapi pemerintah sudah mencetuskan pemikiran-pemikiran yang tepat untuk anak-anak kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kenapa kita harus pikirkan sekarang? Karena dia sekarang tumbuhnya, besok suksesnya 10 tahun atau 5 tahun lagi. Makanya dari kita dahulu ada dicetuskan kurikulum merdeka itu. Di sana itu kita sudah disajikan dengan mengharapnya dia berharap ada profil pelajar Pancasila. Kalau di 09 kita selalu menggemakan setiap hari Sabtu itu ada palapa ya. Kita berharap pelajar Pancasila. Jadi 6 dimensi yang dimiliki anak kita itu, kita berharap 6 dimensi yang ada itu ada dalam diri anak kita. Bukan hanya saja tutur katanya yang baik saja, bukan. Kita berharap memang profil pelajar Pancasila itu yang benar-benar terjadi di sekolah kita ini, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana itu cara mencetuskannya rumit? Nah, ini beberapa contoh. Tadi Bu Nelma sudah menyinggung terlambat datang ke sekolah ya Bu Nelma ya. Ini ada contoh-contoh budaya positif, melaksanakan tata tertib di sekolah, cinta kebersihan lingkungan, atau kita biasanya buang sampah pada tempatnya ya. Itu lebih cinta kebersihan lingkungan, kejujuran, ada religius, ada sikap toleransi yang sekarang itu lebih marak, itu bully ya. Jadi sikap toleransi itu, kemudian sikap nasionalis. Wah, enggak tahu anak awak hari apa gini. Nah, kan itu. Jadi tugas kita kembali untuk membangunkan rasa itu kepada siswa-siswa kita. Itu salah satu contohnya saja. Ada disiplin diri juga, ada banyak di sananya. Ada cinta kasih kepada sesama, ada banyak di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Waktu itu, kemarin itu mungkin Ikin hanya punya beberapa orang di sana itu kita sudah belajar tentang bagaimana mencetuskan visi dan misi, visi ya, dengan cara bagja ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya visi itu tercetus dari kata-kata impian kita dulu. Kita mau kemana kan kita nih gitu. Mau kemana, ibaratnya sekolah nih kayak kapal, kita mau kemana? Mau menjelajah kemana kita? Mau mengarungi samudera yang mana? Tentu butuh tahapan-tahapan untuk menentukannya dahulu Bapak Ibu. Nah, baru kita tercetuslah visi sekolah kita waktu itu. Nah, di sini ini mungkin yang bisa ingin jelaskan lagi tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum ini terrealisasi atau ingin jelaskan, budaya positif itu sebenarnya di sekolah itu kan punya aktor. Jadi bukan TV aja punya aktor, kita juga aktor ada di sekolah ini. Ada dari kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya, ada penjaga sekolahnya, ada tamannya. Jadi apapun yang kita punya di sini itu aktor namanya, yang berperan di sekolah ini. Jadi tidak boleh itu semua murid itu yang salah. Kita contohkan dulu. Guru tuh yang salah, Kepsek contohkan dulu. Kepsek yang salah, pengawas contohkan dulu. Jadi semua aktor itu harus menggali potensi yang ada pada dirinya. Jadi misalnya seperti Ibu Salimah mahir di bidang pianika. Berarti Ibu Salimah itu bisa menarik minat siswanya dalam segi pianika. Ibu Fira mahir dalam menciptakan tarian kreasi. Berarti Ibu Fira bisa kita ambil untuk melatih atau mencari bibit siswa-siswa yang mempunyai bakat di bidangnya. Kemudian misalnya Busal hebat dalam bercerita. Busal melatih anak untuk bercerita. Ibu Nova bagus kepemimpinannya. Berarti dia bisa dijadikan contoh kepemimpinan bagi siswa dan siswi kita di sekolah ini. Jadi kita mengambil bagaimana jalan sekolah itu lancar kalau kita mengambil potensi-potensi yang ada itu, bukan kekurangannya yang kita ambil gitu. Jadi kita gali gitu, dari Ibu Salimah apa, Bu Fira, Bu Nelma, Bapak Zul, Bu Leni, ada Bu Yanti, ada Ibu Vivi, Bu Yola, ada Bu Nova, ada Bu Ria, Bu Sal, ada Pak Tio dan nunjuk-nunjuk dari tadi, ada Ibu Bunda ya, ada Bu Reni dan kepala sekolah kita sendiri. Itu bisa kita gali. Jadi kita nggak cari ke bukan gitu. Kita kan gunanya di sini
mewujudkan visi tadi. Tuh. Jadi demi mewujudkan visi tadi, maka kita minta anak kita profil pelajar Pancasila, tapi kita tidak mewadahinya. Tentu kita nggak bisa menjadikannya menjadi profil pelajar Pancasila gitu. Jadi 6 itu tiap hari itu selalu kita ciptakan pada siswa kita, karena memang itu tujuan dari pendidikan saat ini, mengembalikan karakter siswa sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya anak-anak di kelas pun belajar lah Bu, saya gini ya, saya tidur Bu, saya izin, Ibu ngajar lah. Nah itunya yang kita berantas, bagaimana caranya kita untuk membuatnya belajar itu penting gitu. Kemudian sibuk, apanya ya sibuk, permisi Bu. Jadi kita pun yang mulai dulu, misalnya ketua kelas Ibu izin ya, Ibu ke bawah, nah gitu. Jadi dari kita, karena kita ibunya, kita ngasih contoh untuknya. Semoga saja Allah selalu memberikan kita hati yang sangat lapang. Amin ya robbal alamin. Karena mendidik itu sulit daripada mengajar. Iya Bu. Iya, mendidik sulit daripada mengajar. Kalau ngajar tinggal ngasih materi apa yang ada di buku, kasih tuang, selesai, habis. Ngisi PR, ngasih latihan, bahas, udah gampang. Yang paling berat itu mendidik. Jadi kita mendidik dulu, baru kita ngajar. Jadi kalau seandainya ibu sudah, apa kata bapak lagunya Ari Lasso tuh, sentuh dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selama-lamanya. Mau kamu apakan dia ngikut gitu. Jadi kita cari dulu, selang masuk lagi kemana lagi, cari ke dalam lebih dalam. Nah kadang-kadang benar karena keadaan waktu, anak kita banyak, itu benar ada kendala-kendala tentunya ada di sekolah, itu biasa itu, memang terjadi itu, manusiawinya kita itu. Dan ada kita yang perfect, yang ada kita yang sempurna, kita saling melengkapi. Seperti yang ingin bilang tadi, apa yang ada pada teman bisa kita terapkan di kelas kita ambil. Kita nggak harus sekolah, oh dia begitu, kita begitu juga, belum tentu cocok sama anak kita gitu. Jadi kan anak kita di kelas-kelas itu kan beda-beda macam perangai, beda-beda cara belajar. Nah caranya Bu Il diterapkan cara di kelas yang lain ya nggak mungkin. Cara kelas Bu Il, kalau aku begini ya, bisa anakku? Iya, karena itu tepat untuk kelasmu. Kenapa aku tidak bisa? Karena bukan tepat bentuk kelasku gitu. Kelasmu dengan kelasku beda anak-anaknya. Tentu karakternya pun berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, ini kita suruh buka lapang hati. Nah, ini cara menerapkannya. Ada 5 cara, yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu kita kenalnya peraturan ya, tata tertib ya. Sekarang itu lebih dihaluskan. Kita lebih dimanusiawikan gitu ibaratnya gitu. Lebih ditukar menjadi keyakinan. Yakin untuk melaksanakan, nanti akan ingin jelaskan bagaimana cara membuat keyakinan sekolah. Kemudian ada mengetahui posisi kontrol guru. Setelah itu kita harus tahu dulu cara menerapkan, bagaimana cara menerapkan disiplin itu ada berapa banyak. Kemudian ada penerapan segitiga restitusi, apapun lah itu segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jangankan untuk anak, kita pun baru tahu, ingin jujur, dari CGP ini ingin tahu bahwasannya kita manusia punya kebutuhan itu ada 5 dasar ternyata. Nah ini yang pertama. Tahapan dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas itu ada sebanyak 6. Yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau kelas. Jadi kita beranjak dari peraturan dulu. Misalnya waktu itu hari Jumat ya Ibu Fira ya, kita udah di sana. Kita sudah ditanyakan, kan biasanya gitu, sekolah ini mau dijadikan apa? Kita bosnya. Kita nakodanya, kita tukang dayungnya, kita campannya, kita yang majuin kemana mau kita pergi. Kita bosnya. Jadi kita dulu yang tahu apa impian kita di sekolah ini gitu. Jadi karena kita biasanya dari peraturan-peraturan, maka kita buat dari peraturan dulu. Saya yang kemarin itu tidak terlambat datang ke sekolah misalnya. Kita pakai aja itu dulu. Baru setelah itu kata-kata itu kita ubah menjadi kata yang lebih positif gitu. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan.
Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan sekolah atau kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah atau kelas, meninjau ulang keyakinan sekolah. Karena keyakinan itu fleksibel gitu, pasti akan ada butuh lagi untuk ditambah, butuh untuk dikurang gitu. Jadi nggak harus paku begitu aja, enggak. Kita butuh sejalannya waktu. Ulang keyakinan sekolah, kelas dari waktu ke waktu ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh penulisan keyakinan berawal dari tidak mengejek teman. Ini ambil di kelas. Kalau di kelas, karena ingin guru kelas, tentu ingin ambilnya di kelas ya Bapak Ibu ya. Caranya mungkin beda-beda. Ibu kan ada kelas rendah, ada fase A, fase B, fase C. Nggak mungkin fase A pakai cara fase C. Cara anaknya mah beda-beda. Kalau ingin mungkin bisa ingin bagi sticky note, bagi satu-satu sticky note di awal sekolah, bisa ingin bilang apa sih maumu di kelas ini, kita maunya apa, tulis di sana, bisa ingin bilang begitu. Kalau kelas tinggi tidak, kelas rendah tidak bisa ingin bilang begitu. Tentu ingin nanti akan kasih misalnya ditancapkan sini gambar misalnya ya. Ibu punya gambar ya sayang ya gitu. Misalnya gambar orang piket, gambar tempat waktu orang yang rapi pakaiannya, membuang sampah. Nah, ibu bagi anak ibu dengan kertas, dengan love misalnya atau bintang misalnya. Nah, udah lihat gambar ibu tadi kan, udah pegang kan bintang-bintang tadi itu atau love tadi itu. Sekarang nah, boleh pilih mana yang kamu suka nak gitu. Jadi gambar pertama siapa yang suka silahkan tempel bintangnya. Padahal ini kan kita pakai infokus ya Bapak Ibu. Yang ditempelnya apa namanya ini papan tulis. Nah dari yang paling banyak tuh bisa kita tahu anak kita tuh maunya seperti itu. Bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Beda dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi mungkin dia akan banyak dipakai sticky note. Nanti ditempel semuanya di papan tulis. Dibaca satu-satu. Tidak terlambat datang sekolah, tidak membuang sampah di kelas, tidak mengejek teman. Tentu anak-anak namanya tidak semuanya banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak membuang-buang makanan, mungkin bisa jadi hal seperti itu terjadi. Nah, ingin ambil satu contoh ya Bapak Ibu ya. Tidak mengejek teman. Kita rubah ke kalimat lebih positif. Berarti menghargai teman. Nah, apa pula kata-kata kebajikan? Kata-kata kebajikan itu banyak contohnya. Karena ini menghargai teman, lebih ke sopan santun. Kalau terlambat datang ke sekolah, kita ganti menjadi apa Ibu? Datang tepat waktu. Nah, kata kebajikannya apa itu ya? Disiplin. Bagus Ibu Fira. Tepuk santiang awak cek dulu. Tepuk santiang tuh. Tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kida. Yang mana? Oke, tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Paham di sini Ibu maksud ingin Ibu, Bapak Ibu? Paham. Bisa ingin lanjut Bapak Ibu? Nah, nih ada kata rambu-rambunya, rambu-rambu kuning nih. Kalau di CGP ya Ibu Wiri ya, Bu Nelma, Pak Zul. Ini rambu-rambu kuning nih. Ingat katanya, warning gitu. Penyusunan sebuah keyakinan itu menggunakan tabel Y dan tabel T dan tabel Y dan lakukan tanda tangan pada akhir saat keyakinan telah disepakati. Yang namanya dia keyakinan itu menjadi kesepakatan, harus minta tanda tangan. Kalau dia nggak sudi berarti dia nggak yakin mau dia lakukan gitu. Jadi bukan peraturan lagi, memang tanyakan ke anak itu impiannya mau jadi apa. Mungkin di sekolah ini kepala sekolah tanyakan satu-satu maunya seperti apa. Nanti kita rubah ke kalimat positif, kita ambil kalimat kebajikannya. Kadang ada yang mirip itu. Apa pula tabel T dan tabel Y itu Bu? Tabel T itu memang dibuat dengan huruf T. Ada yang tampak dan tidak terlihat gitu. Misalnya datang tepat waktu. Berarti yang tidak terlihatnya tidak datang tepat waktu atau terlambat. Nah itu maksudnya. Jadi kalau seandainya yang ingin ambil tadi itu nih, tidak mengejek teman kan menghargai teman. Cuek berarti kemana perginya tuh? Tidak terlihat.
Jadi itu huruf T. Jadi terlihat dan tidak terlihat harus kita cari pula tahu. Bisa apunya kalau kecalian. Taliennya A, tidak taliennya apa? Gitu. Positif negatifnya wak calian lo. Kemudian ada pula tabel Y namanya. Itu termasuk perilaku atau termasuk apa namanya itu? Yang terlihat termasuk yang berperilaku atau yang terdengar gitu. Berkata kasar, tidak berkata kasar di sekolah. Kata positifnya apa Bapak Ibu? Berkata bagus Bu Sal. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sal dulu. Tapuasan tiang. Ampun suwo. Ampun kida. Duo ampun. Santiang benar. Nah, jadi kata kalimat positifnya tadi apa Bu Sal? Berkata sopan. Kata kebajikannya apa Bu Sal? Sopan, santun juga. Jadi itu tuh terdengar, terlihat, atau berperilaku. Berapa itu bagusnya itu? Berkata sopan katanya gitu. Terdengar, terlihat, atau berperilaku dia aja. Apa? Ada pendapat Bu Nama? Terdengar. Kalau ini lebihnya terdengar. Karena kan nampak, terdengar di telinga kita. Oh dia sopan ngomongnya. Tuh lebih terdengar itu. Jadi kita membuat keyakinan tuh nggak asal keyakinan, tapi kita lihat apa yang positifnya, apa negatifnya. Kemudian dia terlihatkah, dia terdengarkah? Harus punya terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau menghabiskan bekal makanan, kata kebajikannya. Kata kebajikan tadi kan ada sopan santun, ada disiplin. Kalau menghabiskan bekal makanan kemana kata kebajikannya itu? Disiplin bisa, bersyukur mungkin bisa juga Bu, bersyukur. Nah, jadi kalau itu lebih kemana? Lebih terlihat, terdengar, atau berperilaku? Terlihat dan berperilaku ya Bu. Nah, itu dia. Jadi kita gali dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu, dari semua yang kita kasih, kadang hanya ada 5. Nggak heran kita, ada kesepakatannya ada 5, cuma di kelas tuh nggak apa-apa. Karena setelah kita gali, ada kemiripan, ada tidak ada kata kebajikan, boleh kita buang. Tidak butuh kita berarti. Nah jangan lupa setelah itu kita kasih tanda tangan. Kalau anak kelas 1 mungkin bisa dikasih cap itu. Apa namanya? Tuh kan lebih seru itu. Kamu apa warna yang kamu suka? Nah, tancap gitu. Tancap lagi sini. Kak, aku kuning Bu. Nah, ambil kuning. Kotor-kotor lah, cuci nanti kamu tuh. Tapi dia senang. Dia bergerak. Dia ikut, dia merasa ikut gitu. Kalau kita selama ini kan kalian nggak boleh datang daripada itu. Tidak boleh, tidak boleh. Kan biasanya begitu. Jadi mereka merasa nggak ada di situ, maka mereka nggak kerjakan. Kalau dengan begitu mereka merasa ada, merasa ada, mau dia kerjakan. Itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Makanya banyak peraturan dilanggar. Gitu, karena tidak ditanyakan dirinya dulu. Dia maunya kemana, butuhnya apa. Nah, paham Bapak Ibu? Boleh lanjut Bapak Ibu? Boleh. Kemudian ini posisi kita. Kita punya ada posisi 5 posisi kontrol. Jadi awal pertama sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang guru di awal tahun pelajaran. Apakah di awal tahun pelajaran saja? Apakah tidak boleh semester 2 saya buat lagi kesepakatan saya? Boleh, ya fleksibel Bapak Ibu. Semester 1 saya ini. Kan perjalanannya kadang kita butuh, ada lagi yang kita butuh. Ada yang nggak butuh lagi. Kita buat lagi sama-sama semester 2 di awal semester 2. Jadi pertama kali buatnya apa dulu Bapak Ibu? Kalau mau disiplin anaknya mau buat apa dulu? Keyakinan. Jadi bukan peraturan lagi Bapak Ibu ya. Keyakinan. Mau di sekolah, kalau sekolah berarti kita tuh semua warga aktor tadi. Kalau di kelas, ya kelas. Cangkupnya hanya kelas dan kita, murid dan kita. Gitu. Nah, jadi sebelum melakukan itu kita harus tahu dulu posisi kontrol. Kontrol ini kan
yang menjalankan ya Bapak Ibu ya. Kita ada 5 itu posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada satu lagi spesial diletakkan di sana, ada manajer. Nah, satu-satu kita jelaskan ya Bapak Ibu. Mungkin kita renung sebentar, kita sudah berada di posisi mana. Mungkin kita banyak sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian kita pemantau lebihnya. Kan sudah ada peraturannya, kamu salah loh. Kamu langgar peraturan loh, itu pemantau namanya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau penghukum itu berupa hukuman fisik maupun verbal. Selamat datang, berdiri. Gitu. Tak lambe culai, nah itu. Alat hari tak lambe culai. Ya tidak jual, emang latihan buat 2 kali lipat lagi. Itu penghukum. Bisa kita tawarkan diri kita masing-masing. Dia mungkin kayak gitu loh. Nah, kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ibu, nah lah takai ko ibu boleh kurang ibu. Jadi anak merasa tertekan ternyata Bapak Ibu. Dan nyaman takut ini apa? Merasa salah jombok tuh mah ceknya. Nak nioleh ko ibu hati ibu tuh ko ceknya. Jadi ternyata tanpa sadar awal-awal melakukan hal seperti itu. Ibu ini juga seperti itu. Diakui. Mungkin kelima kontrol itu secara tidak langsung kita lakukan itu. Nah, kemudian sebagai teman, terlampau menganggap anak sebagai teman. Hey bro, tos bro. Apa Ariko? Tanang Ariko. Suai Ariko. Jadi menghilangkan penghargaan bagi anak kepada kita itu. Tidak dihargainya kita satu. Bagi anak yang sama sekarang ya Bapak Ibu. Nah, bagi anak zaman sekarang jangan lupa itu ada jenjang antara guru dan muridnya. Padahal murid maksudnya kita biar dia nyaman kan Bu ya sama kita. Iya boleh terus, tapi tetap ada bermartabat lah. Teman-teman bermartabat lah gitu. Kemudian ada pemantau. Kan kita sudah yang selalu bilang kita punya kegiatan jelas. Lihat tuh, jam berapa harus datang? Mau jam berapa datang? Selamat tuh. Tuh, udah melanggar kamu tuh. Nah itu kan kita juga ada begitu. Ada tuh dalam situ, ada nampak tuh. Tidak boleh, harus mengerjakan PR. Karena boleh PR Bu. Nah itu pemantau itu. Kita tuh banyak pemantaunya Bapak Ibu. Makanya Iin selalu bilang kelima kontrol ini kita pakai sebenarnya. Cuman kadarnya mungkin. Berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang kadarnya di sini, di 1, ada kadar di 2 gitu. Cuman karena kita guru yang selalu diminta sama negeri ini dipanggil kayak lagunya tadi memajukan pendidikan, maka kita berubah. Apa yang paling bagusnya? Ini dia, maka spesial dia letaknya di sini. Manajer. Apa mindsetnya tentang manajer tuh Bapak Ibu? Pimpinan kata ibu orang bilang. Kita nahkoda kapalnya. Kita nahkoda kapalnya. Kita manajernya. Yang mengkop ya Bu. Ini ke sini, habis itu ke sini, schedule-nya ke sini gitu ya Bu ya. Bisa ke situ. Nah, manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ini Bu, sekarang ini mungkin beda dengan cara mengajar zaman dulu. Kok dulu anak tuh bisa sih digituannya? Anak kini enggak, karena lu sadar anak kini. Inyo surang saya enggak tahu mungkin dirinya tuh nio kama. Iko salah, iko bana, itu saragam dan nyosagonya kini. Ya Bapak Ibu, satu suai. Jadi tugas kita di situ. Nah, tadi itu menurut anak ibu, pakai kata menurut. Misalnya jawabnya benar Bu, namun kita marah juga ternyata. Ini bukan menghakimi di sini ya Bu, cuman ingin setelah belajar di CGP baru terbuka terbelalak mata tuh begitu. Oh ternyata ke situ sebenarnya. Menurut anak ibu tadi benar atau salah? Mungkin ingin ada punya anak di kelas itu benar. Saya tidak ada masalah katanya.
Oh, nggak salah. Di mananya nggak salah? Tanya terus sampai dia paham. Jadi kita itu yang setir, kanan, jadi kiri tanpa bos gitu. Nggak, yang kita yang apa namanya ini ya. Nanti salah paham dengan manajer, kita kanan, anak-anak sumpah kanan, gitu. Kiri ikut kata ibu lah gitu. Tapi kita yang menyadarkannya. Dia kata Ki Hajar Dewantara, Bapak itu bilang kita ini hanyalah seorang petani, seorang tukang kebun. Jadi kita seorang petani dan tukang kebun. Di mana sekolah ini adalah sawah. Ini sawah nih Bapak Ibu, kita petani, tentu kita menanam apa? Padi. Padi itu siswa. Kalau kita mau dapat 20 karuang misalnya, berarti kan podinya lebih unggul ya Bu. Berarti sesuai dengan kitanya. Kita semai dia, kita pupuk, rumput-rumputnya kita jauh-jauhkan, kita kasih aliran irigasinya. Tentu dia akan tumbuh dengan bagus. Begitu Ki Hajar Dewantara memberikan filosofinya, guru ini ibarat tukang kebun dan petani. Sekolah adalah sebuah sawah di mana bibit-bibit disemaikan. Gitu. Jadi memang kini bare yo jadi ibu guru memang iya. Memang kodratnya ternyata Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kan ada kerangka pendidikan itu kan ada 3. Ada kodrat keadaan, ada kemudian apa yang berubah. Kemudian ternyata yang tertinggi itu budi pekerti, bukan nilai 100, 90, 95. Bukan itu ternyata. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara tuh ada kodrat keadaan tuh ada 2. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi yang kita lewati sekarang ini bagaimana cara kita merubah di sekolah. Sedangkan alam dia, tempat dia hidup, alamnya berbeda visi, berbeda tujuan dengan kita Bapak Ibu. Di situ letak tantangan disiplin kita sulit, membudayakan budaya positif itu sulit. Adanya anak di air pacah dengan anak yang di kota itu beda mungkin. Mungkin anak kota permasalahan orang tuanya mungkin cuma sepele masalah game online atau anaknya kecanduan gadget, mungkin begitu. Di kita komplit mungkin. Bahasanya, perilakunya, gadgetnya, belum kemauan belajarnya. Jadi nggak bisa kita cocokkan dengan sekolah yang lain, beda itu. Nah, jadi bagaimana cara kita sendiri yang menyembuhkan anak kita di sini? 09 guru-gurunya alhamdulillah kita sudah selalu memberikan budaya positif kepada siswa kita. Cuman merangkul orang tua itu memang beban itu, berat itu. Jadi kan ada 3 ranah, kita, orang tua, siswa itu sendiri. Lawan kita 2 ini berat ini. Di sininya kadang nggak bisa disentuh, sulit menyentuhnya. Oke Bapak Ibu, paham Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai manajer, kita yang memberikan contoh baik. Kita yang menentukan, nah ini kesini loh arahmu, kamu bakatnya di sini loh, nah ayo. Nah, jadi kita tukang gitunya. Kita lanjut. Ada 4 cara menerapkan disiplin itu ternyata. Hukuman, itu yang biasanya kita tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan. Kalau penghargaan ini misalnya anak yang selalu datang pagi, kan ada tuh di kita tuh jam kedatangan. Nah, siapa yang datang pagi kan sekali sebulan itu kita lihat. Misalnya si Badu datang pagi dikasih hadiah. Apakah Bapak Ibu yakin tidak ada yang berkecil hati setelah itu? Ada. Apakah Bapak Ibu yakin si Badu akan tetap datang tepat waktu walau tidak ada hadiah? Tidak yakin. Jadi penghargaan itu tersalah pula ternyata. Ada beberapa anak yang dia lewati itu memang dia suka, bukan untuk dia melewati karena dapat hadiah gitu. Nah, anak-anak yang seperti itu terkadang makin menciut dia merasa tertekan gitu. Kita rasakan kasih reward lah biar dia merasa bangga, teman-temannya yang lain biar bisa niru. Kan itu tujuan positif kita. Ternyata ada negatifnya. Nah, bisakah mungkin terjadi pada si Badu ini
kesombongan tertimbul tanpa sengaja? Bisa jadi. Siapa yang menimbulkannya? Kita secara tidak langsung. Nah tuh, sombong dia sama kita, gimana tuh? Tuh ternyata penghargaan pun salah. Ternyata penghargaan pun, anak yang cepat pun kita kasih penghargaan. Nah, anak yang selalu terlambat, sesekali datang dia cepat, nah itu juga kasih penghargaan. Kita biasanya kan yang selalu cepat. Anak itu suka lupa. Coba kasih dia. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Iya, di reward ternyata butuh. Sesekali datang. Suai Bu, masuk Bu, mantap ya Bu ya, mantap. Jadi pemerintah itu sebenarnya menyuruh kita untuk memanusiakan manusia. Karena yang tempat kita bekerja adalah manusia, bukan benda mati. Yang punya rasa, yang punya, itu maka nanti kita tembus ke 5 kebutuhan manusia tadi. Nah, nanti tembus terakhirnya. Jadi besok, jadi kita selama ini tidak salah, Ibu Iya pun salah. Jadi selama ini Ibu Iya reward adalah orang datang cepat, yang nilainya paling bagus. Ternyata, misalnya dia rendah, nah sekali tuh dia bagus. Wah, itu dipuji. Wah, Santi yang mana, nah Ibu mah? Hebat mana, dikotos dulu, tepuk Santiang dulu, itu sana nantinya. Ternyata itu bisa memberikan moral yang lebih luar biasa di sini. Cuman itu berat, gitu Mbak. Rajuan sama-sama. Bismillah. Nggak mungkin, bang, itu nggak mungkin. Bakau lu, senek, sakit. Nah, itu baru bismillah. Bila inyo jadi orang sukses, 5 balik tahun kemudian, itu jadi karakter deh Bapak Ibu. Bukan untuk sekarang. Nih, ala dicari, Fadli tetap tekan itu juga. Pialah dulu. Tahu 5 balik tahun kemudian Fadli jadi apa? Kita tidak tahu. Kita dibilang guru lebay. Tidak masalah. Kita akui saja dulu. Iya, nah. Jadi gunanya kita sekarang nih untuk 15 tahun kemudian. Masa kemudian, bukan kini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut konsekuensi. Nah, konsekuensi biasanya dari setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Misalnya, kalau tidak terlambat, apa konsekuensinya? Kalau tidak tepat waktu ya. Kalau tidak buat PR, apa konsekuensinya? Gitu. Sebenarnya konsekuensi ini menyadarkan anak dari kesepakatan yang telah dia buat. Bagus juga sebenarnya. Tapi ada yang lebih tepat di situ, yaitu restitusi namanya. Jadi kita kenal namanya restitusi. Nah, ini nih yang kita bismillah setiap hari kita merubahnya. Karena Bu Il jujur, Bu Il baru kata-kata mau berubah. Mau berubah. Kadang sikon membuat kita menjadi penghukum ya Bapak Ibu. Kadang sikon, itu nggak bisa, itu memang naruh nantinya itu. Nah, restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya dipanggil anak itu salah misalnya. Bu Il belakangan agak banyak minta tolong sama ibu kepala sekolah, iya. Karena mencoba menerapkan restitusi sebenarnya. Kita sadarkan dia kembali, biar dia, kan kadang-kadang anak gue salah, telah mencoba Tuhan, kan mentalnya bahaya itu. Kalau waimbang takut talambe, bekonya malu juga kawannya pasti kan Bapak Ibu, beban moral itu pasti. Jadi restitusi kok, anak kan salah, kita buat dia sadar dari kesalahannya, kita bantu dia, membimbing dia untuk bisa menjadi sebuah orang manusia yang lebih baik lagi. Ya, tidak mungkin kini bisa langsung berubah, tidak mungkin Bapak Ibu, perlahan lah. Jadi apa kita lebih pilih Bapak Ibu? Sepakat kita untuk buat restitusi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang selalu membantu kelas 5. Kelas 5 banyak sekali permasalahan belakangan ini, baik dalam belajar, baik dalam bertutur kata, baik dalam sikap ya Bapak ya Ibu ya. Terima kasih sudah selalu mendukung kami. Tentu tempat mengadu kita teman kepala sekolah, tempat mengadu kita.
Bisa lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi restitusi itu diterapkan dengan namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan gitu mau kasihnya. 3 penerapan segitiga restitusi, 3 tahapan memperbaiki disiplin siswa. Itu dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sedikit pemahaman di sini, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sensi dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, cuma tanda kutip ya Bapak Ibu, semua manusia pasti berbuat salah. Itu intinya. Kita sadarkan dia bahwa manusia pasti berbuat salah. Bukan maksudnya buat salah tidak apa-apa, bukan itu maksudnya. Kemudian saya juga pernah berbuat salah. Maksudnya gimana? Anak ini nyaman dulu ke kitanya. Sebelum kan biasanya kalau kita biasanya, bah udah BBM kan langsung saya tagatu tadi. Nyong ternyata awak pancing-pancing dulu. Kemudian ada saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu poin pentingnya. Bukan siapa yang salah. Biasanya kita cari tahu kan, kalau awak salah kan, yang salah tuh kok kan awak cari alasan. Kita mencari alasan supaya yang kita lakukan tadi dapat pembenaran kan gitu. Nah di sini kita diajarkan bagaimana cara kita udah salah nih. Yuk sama-sama yuk cari solusi yuk nah, gitu. Bukan menjudge gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Divalidkan yang salah tadi gitu. Pemahaman sedikitnya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nanti Ibu El akan jelaskan ada 5 kebutuhan yang harus kita miliki. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contohnya, kamu punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nanti Ibu Il lihatkan apa contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah itu sebabnya tadi Bu Il bilang, buat keyakinan dulu, baru kita lihat mereka melakukan disiplin apa yang mereka langgar gitu. Jadi kita harus buat keyakinan kelas dulu. Awal-awal kita buat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah sedikit pemahaman, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh, nilai apa yang kita percaya? Atau kita tanya aja, keyakinan apa, kelas apa yang telah kamu langgar? Gitu. Jadi restitusi ada berapa Ibu? Bapak Ibu, restitusi ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bu Il ada video singkat dari anaknya, mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu, ini kita tonton ya Bapak Ibu ya. Ini ingin melakukan restitusi di kelas contohnya. Waalaikumsalam Siti, silakan masuk. Silakan duduk Siti. Teman-teman. Iya. Siti, terima kasih banyak ya Siti sudah datang menjumpai Ibu saat ini. Begini Siti, Ibu perhatikan Siti belakangan ini sering sekali terlambat datang ke sekolah. Benarkah begitu? Iya. Boleh tahu tidak Ibu, kenapa Siti itu sering datang belakangan ini itu terlambat ke sekolah? Kegiatan seperti apa itu ya yang membuat Siti terlambat belakangan ini datang ke sekolahnya? Rajin menari. Begini Siti, Ibu bangga menjadi guru Siti karena Siti merupakan salah satu siswi berprestasi di sekolah ini karena Siti berbakat pada bidang seni tari. Nah, Ibu itu sangat Ibu support sekali. Selalulah menjadi anak yang berbakat, yang berprestasi. Cuman di sini Ibu mau bertanya sama Siti, apakah menurut Siti telah
terlambat datang ke sekolah itu salah atau benar? Salah. Kenapa itu salah, Nak? Karena tidak bisa datang ke sekolah tepat waktu. Karena tidak datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin saja ada perasaan di hati Siti was-was setiap hari ya, Nak, ya, karena terlambat datang ke sekolah. Mungkin juga buat Siti itu tidak mengikuti kegiatan yang ada di sekolah secara full karena kan Siti terlambat datang ke sekolah. Nah, menurut Siti, keyakinan sekolah yang mana itu yang telah Siti langgar? Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oh, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian menurut Siti, apa ya manfaat dari kita datang tepat waktu ke sekolah? Dapat mengikuti pelajaran. Dapat mengikuti kegiatan dengan penuh, pembelajaran dengan penuh. Nah, kalau begitu, Siti menyadari bahwasanya terlambat datang ke sekolah itu salah, Nah. Apakah Siti meyakini bahwasanya terlambat datang ke sekolah itu adalah perbuatan yang salah? Salah. Kalau begitu, apakah Siti mau merubahnya? Ibu mau tahu bagaimana ya cara Siti memperbaiki kesalahan untuk terlambat datang ke sekolah. Jalannya dulu di awal. Itu lebih awal ya. Semoga saja Siti bisa berbagi waktunya dengan baik, tetap menjadi anak yang hebat, tetap menjadi anak yang berkarya. Semoga ke depannya Siti bisa selalu hadir tepat waktu, sehingga Siti bisa mengikuti semua kegiatan di sekolah dengan penuh. Kalau begitu, apakah Siti mulai sekarang akan mau melakukan perubahannya? Terima kasih ya Siti ya. Semoga setelah dari sini Ibu bisa melihat Siti sudah berubah sesuai dengan keinginannya. Karena ya. Waalaikumsalam Siti. Kita sudah lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan restitusi yang seharusnya akan kita laksanakan sama-sama. Semoga kita selalu berbenah diri menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan zaman anak yang kita lewati ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita sudah lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan restitusi yang seharusnya akan kita laksanakan sama-sama. Semoga kita selalu berbenah diri menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan zaman anak yang kita lewati ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, ini dia sebenarnya kenapa kita harus berlaku seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di sini yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu dia butuh kesehatan, hidup yang sehat, makanan, kemudian rasa aman, itu kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian kita yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sekarang di bagian sekolah kita mungkin ya Bapak Ibu, ini yang kurang bagi bagi siswa-siswa kita di sekolah. Kayak kendalanya itu dia kurang kasih sayang, dia kurang merasa diterima gitu. Dia merasa kalau dia udah salah, orang nggak mau nerima dia lagi gitu. Dia nggak merasa ada gitu. Dia nggak dirasa ada sama gurunya gitu. Dia merasa tidak ada sama teman-temannya itu. Jadi kebutuhan ini yang harus kita perbaiki sama-sama Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan. Ternyata kita itu butuh pengakuan. Wah kamu hebat, Ibu Fira hebat, Ibu Salema mahir ya di bidang. Ternyata kita butuh itu. Kita butuh digitukan. Kita sebagai manusia biasa yang butuh ternyata untuk diakui gitu. Halo. Nah, penguasaan bukan menguasai orang, tapi kita butuh pengakuan dari teman-teman kita. Kemudian ada yang keempat, kebebasan. Kita butuh diberikan kebebasan untuk berekspresi, menentukan sikap, menentukan mencoba apa yang kita mau. Lalu kesenangan ini yang berat ini. Anak-anak kita di kelas belum tentu dia senang semuanya berasal sama kita. Belum tentu kita penuhi semua kebutuhan kesenangannya.
Jangankan itu, kita pun terhadap diri kita sendiri belum tentu kita terhadap diri kita ini sudah memberikan kebutuhan diri kita dengan baik. Gitu. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar yang mengakibatkan kita sebagai seorang guru harus pandai menerapkan budaya positif dan disiplin diri yang baik di di lingkungan sekolah kita. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari tadi apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Siapa yang bertanya boleh? Boleh. Bu Emi mau tanya boleh. Bu Sam mau tanya boleh. Bu Leni boleh. Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau tanya? Silahkan bertanya. Kita coba cari jawabannya sama-sama. Karena kita kan sama-sama belajar, sama-sama baru tahu, kita cari sama-sama. Ya silahkan, boleh Bu Fira boleh. Senang sekali rasanya ditanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Zulfira Oktaviani dari guru kelas 1. Saya ingin bertanya Bu Il, bagaimana tindakan kita kepada terhadap siswa atau siswi kita yang kita telah kasih restitusi Iya, tapi dia tidak juga berubah. dia tidak juga Ya, boleh. kan ada ya anak yang luar biasa ketika kita sudah kasih tindakan Restitusi, segitiga restitusi itu sudah diterapkan ya sudah Bu. diterapkan Tapi tetap segala tidak ada macam perubahan. tapi tidak ada perubahan. Iya, Mungkin memang berubahnya nggak langsung, iya, tapi sudah beberapa sebulan, saya sudah beberapa minggu tidak juga berubah. iya. Itu bagaimana caranya? Oh, terima Tindakan apa yang kasih. dilakukan? Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Fira, pertanyaan yang hebat sekali. Nah, kita lempar dulu ke forum, bisa nggak yang ada memberi masukan dulu, baru nanti saya kunci di sini. Udah dilakukan Bu, sama salah dia, dan direstitusikan Bu Ibil. Nggak juga Bu. Mahal ya itu. Ada lempar ke forum dulu, mana tahu ada nanti masukan segar gitu Kita kan sama-sama belajar ini, sama-sama mau menjadi guru yang baik. Bismillah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kita coba dulu. Nah, Ibu Leni udah mulai tuh diskusi-diskusi sama Ibu Nelma tuh. Bisa diapain aja dulu, diungkapin aja dulu. Kita forum bisa untuk buka forum ya Bapak Ibu ya. Boleh berpendapat, boleh ngasih masukan. Iya Mak. Nah, ayo Bu Nelma di sana udah boleh Ibu Nelma membahas tadi Bu Fira. Coba kasih mix itu Bu Fira. Coba kasih lempar mic-nya Bu Fira, ada tuh dari bawah. Nah, mungkin kita kunci aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini Ibu Igil kan baru juga melewati fase seperti ini. Mungkin jawaban Bu Igil adalah seperti keyakinan yang selalu berfleksibel. Tentu kita selalu melihat perubahan waktu demi waktu. Kalau butuh lagi kita kasih lagi segitiga restitusi lagi. Jadi demi memanusiakan manusia, kita lakukan tahapan itu terus menerus waktu ke waktu. Mungkin jawaban Bu Igil begitu Bu Fira. Bisa diterima Bu Fira? Berulang-ulang kita seperti kesepakatan kita lihat perkala gitu, bagaimana perubahan sudah ada atau belum. Nah gitu, dia kita yang dilakukan guru tuh hanya selalu yakin aja, dia yakin anaknya berubah gitu. Dia guru ini harus punya rasa yakin anaknya berubah, yakin anak ini baik kok gitu. Kita punya yakin anaknya baik itu kita, iya selalu ada dalam mindset guru dan harapan guru. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin akan sampai di sini. Mungkin pembelajaran kita di hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin seperti mengajar gitu. Kadang nggak maksud. Mungkin kadang kata-katanya seperti itu. Mungkin maafkan kalau materinya tidak sampai dengan baik. Mungkin tidak pandai menyampaikannya dengan baik. Dan terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan sama-sama.
Siti, silakan masuk. Silakan duduk, Siti. Kata teman-teman itu ada kamu Siti. Iya, Siti, terima kasih banyak ya Siti sudah datang menjumpai Ibu saat ini. Begini Siti, Ibu perhatikan Siti belakangan ini sering sekali terlambat datang ke sekolah. Benarkah begitu? Iya. Iya. Boleh tahu tidak Ibu, kenapa Siti itu sering datang belakangan ini itu terlambat ke sekolah? Karena ada kegiatan di luar sekolah. Kegiatan seperti apa itu Nak yang membuat Siti terlambat belakangan ini datang ke sekolahnya? Latihan menari. Latihan menari. Begini Siti, Ibu bangga menjadi guru Siti karena Siti merupakan salah satu siswi berprestasi di sekolah ini karena Siti berbakat pada bidang seni tari. Nah, Ibu itu sangat Ibu support sekali. Selalulah menjadi anak yang berbakat, yang berprestasi. Cuman di sini Ibu mau bertanya sama Siti, apakah menurut Siti terlambat datang ke sekolah itu salah atau benar? Salah. Salah. Kenapa itu salah, Nak? Karena tidak bisa datang ke sekolah tepat waktu. Karena tidak datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin saja ada perasaan di hati Siti was-was setiap hari ya Nak ya, karena terlambat datang ke sekolah. Mungkin juga membuat Siti itu tidak mengikuti kegiatan yang ada di sekolah secara full karena kan Siti terlambat datang ke sekolah. Nah, menurut Siti, keyakinan sekolah yang mana itu yang telah Siti langgar? Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oh iya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian menurut Siti, apa ya manfaat dari kita datang tepat waktu ke sekolah? Dapat mengikuti pelajaran dengan penuh. Dapat mengikuti kegiatan dengan penuh, pembelajaran dengan penuh. Nah, kalau begitu Siti menyadari bahwasanya terlambat datang ke sekolah itu salah, Nak? Iya. Iya. Apakah Siti meyakini bahwasanya terlambat datang ke sekolah itu adalah perbuatan yang salah? Sadar. Sadar. Kalau begitu, apakah Siti mau merubahnya? Mau. Ibu mau tahu bagaimana ya cara Siti memperbaiki kesalahan untuk terlambat datang ke sekolah? Dengan tidur lebih awal. Tidur lebih awal ya Nak ya. Semoga saja Siti bisa membagi waktunya dengan baik, tetap menjadi anak yang hebat, tetap menjadi anak yang berkarya. Semoga kedepannya Siti bisa selalu hadir tepat waktu sehingga Siti bisa mengikuti semua kegiatan di sekolah dengan penuh. Kalau begitu, apakah Siti mulai sekarang akan mau melakukan perubahannya? Iya. Iya, terima kasih ya Siti ya. Semoga setelah dari sini Ibu bisa melihat Siti sudah berubah sesuai dengan keinginannya. Ya Nak ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Siti.